Kita ke berikutnya, pemirsa. Buntut viralnya kasus penganiayaan dokter koas di Palembang, KPK memeriksa LHKPN milik Dedi Mandarsyah yang merupakan ayah dari Lady Aurelia Pramesti, mahasiswi Fakultas Kedokteran Universitas Sriwijaya. Ya, KPK menelusuri LHKPN milik Dedi Mandarsyah usai ramainya kasus penganiayaan dokter koas yang menyeret putri Dedi. Usai penganiayaan ini viral, netizen ramai menyoroti keluarga Lady Pramesti. Ayah Lady, Dedi Mandarsyah, saat ini menjabat sebagai Kepala Balai Pelaksanaan Jalan Nasional atau BPJN Kalimantan Barat, Kementerian Pekerjaan Umum. KPK juga tidak menutup kemungkinan memanggil Dedi untuk mengklarifikasi LHKPN miliknya jika dibutuhkan. Netizen kemudian menggeruduk akun media sosial keluarga Lady Aurelia Pramesti pasca viral penganiayaan terhadap dokter koas Rumah Sakit Siti Fatimah Palembang, Sumatera Selatan. Tidak hanya itu, netizen juga menyerbu media sosial Badan Pelaksanaan Jalan Nasional Kalimantan Barat di mana orang tua Lady menjabat sebagai kepalanya. Kami sudah baik-baik. Geram dengan penganiayaan yang dialami Ketua Koas Rumah Sakit Siti Fatimah Dr. Lutfi Hadian yang dilakukan sopir keluarga sesama dokter koas, netizen menggeruduk akun medsos Badan Pelaksanaan Jalan Nasional Kalimantan Barat. Pasalnya, Kepala BPJN Kalbar, Dedi Mandarsyah, merupakan ayah Dr. Lady Aurelia yang sopirnya menganiaya Dr. Lutfi. Sementara ibunya, Sri Mailina, merupakan seorang pengusaha yang memiliki butik di Palembang. Hingga minggu malam, hampir 3.000 komentar netizen membanjiri postingan BPJN Kalbar. Netizen mengkritisi tindakan ikut campur istri Dedi, Sri Mailina, terkait jadwal jaga putrinya Dr. Lady di Rumah Sakit Siti Fatimah Palembang. Menurut kuasa hukum keluarga Lady, Fadila bukan hanya seorang sopir, tapi juga memiliki hubungan keluarga dengan majikannya. Keterlibatan Sri Mailina menemui Dr. Lutfi untuk membicarakan jadwal jaga putrinya saat Natal dan malam tahun baru karena merasa anaknya tidak bisa mengkomunikasikannya dengan baik. Itu adalah sopir dan juga memang ada hubungan keluarga. Ibu Lina ini sebenarnya bertujuan untuk berkomunikasi. Mungkin dia menganggap anaknya tidak bisa berkomunikasi dengan rekan sesama mahasiswa, sesama peserta koas gitu. Kami merasa sangat kecewa juga dengan peristiwa ini dan merasa bahwa keadilan harus ditegakkan. Kami sudah melaporkan kejadian ini kepada kepolisian dan sudah ditindaklanjuti oleh pihak kepolisian. Semoga orang yang melakukan ini dapat dihukum sesuai dengan hukum yang berlaku di Indonesia. Pasca perawatan di rumah sakit, Dr. Lutfi dibawa pulang ayahnya ke Jakarta untuk pemulihan di rumah. Dari Palembang, Sumatera Selatan, Firdaus Ainis melaporkan. Sebelumnya, pemirsa, viral di media sosial seorang dokter muda di Palembang, Sumatera Selatan dianiaya oleh sopir dari orang tua mahasiswi kedokteran. Sopir penganiaya dokter koas juga telah ditetapkan sebagai tersangka. Inilah detik-detik penganiayaan yang terjadi di sebuah toko kue di Jalan Demang Lebar Daun, Palembang, Sumatera Selatan. Seorang dokter muda yang juga Ketua Koas Fakultas Kedokteran Universitas Sriwijaya bernama Lutfi jadi korban kekerasan akibat persoalan jadwal piket akhir tahun. Akibat penganiayaan ini, Lutfi menderita sejumlah luka memar di wajah. Pelaku pemukulan yang bernama Fadila alias Datuk diketahui merupakan sopir dari orang tua mahasiswi kedokteran yang tidak terima anaknya dijadwalkan untuk piket selama libur akhir tahun. Diketahui mahasiswi Fakultas Kedokteran Unsri yang tak terima dengan jadwal piket itu adalah Lady Aurelia Pramesti yang kemudian melapor ke ibunya. Buntut dari viralnya video pemukulan dokter muda, Direktorat Reserse Kriminal Umum Polda Sumatera Selatan menetapkan Fadila alias Datuk sebagai tersangka penganiayaan. Kepada polisi, pelaku mengaku menganiaya korban lantaran terpancing emosi dengan perilaku korban yang dianggap tidak sopan terhadap majikannya. Motifnya adalah karena
pelaku kesal melihat korban seperti tidak respon ya, terhadap ibu teman korban yang bernama, saya inisial, Ibu SM. Ya, ini ibu dari teman korban yang bernama LD. Sehingga pelaku emosi dan langsung melakukan penganiayaan. Saya meminta maaf kepada korban Lutfi dan keluarganya karena saya telah melakukan penganiayaan kepadanya. Dan juga kepada keluarga Ibu Lina, Bapak Dedi dan Lady, saya meminta maaf yang satu-satunya karena masalah ini mereka terkena imbasnya dari perbuatan saya, Pak. Akibat perbuatannya, tersangka terancam pasal 351 ayat 2 KUHP dengan ancaman pidana 5 tahun penjara. Tim Liputan iNews melaporkan.